Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Sekilas Pinjol. Channel yang akan membahas masalah seputar perpinjolan, tentang solusi gagal bayar, tentang pinjaman ilegal atau pinjaman resmi dari OJK dan sebagainya. Di sini saya akan mereview gagal bayar di Indonana. Buat teman-teman yang pernah gagal di Indonana atau yang sedang gagal di Indonana, mohon berkomentar, atau yang sedang akan mengalami gagal Indonana atau belum dan akan, mungkin kalian bisa berkomentar, bisa memberikan dukungannya, like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai aja lihat review gagal di Indonana. Kita buka aplikasinya teman-teman. Nah, di sini saya ada bacaan limit kredit Anda sedang dinonaktifkan. Silakan hubungi layanan kembali. Berarti saya sedang menunggak cicilan. Di sini kita lihat sendiri, kita klik dana tunai. Nah, inilah tagihan periode ini 3.900.000 atau bisa dibulatkan 4 juta ya. Tenornya 3 bulan. Saya sudah terlambat dari 225 hari. Ya, kita lihat aja ya, kita lihat transaksinya. Detailnya seperti ini. Saya dapat pinjaman itu di 30 Oktober. Berarti tahun lalu ya. Sekarang udah lewat berapa bulan tuh? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti udah hampir mau 8 bulan ya kira-kira. Nah, ini kalian bisa lihat ya, pokok pinjaman saya cuma 2 juta, tenornya 3 bulan ya. Cicilannya 400. Nah, ini biaya cicilannya kira-kira 459, biaya lana 800 dan dendanya 700 sekian. Jadi total tagihannya hampir 100% dari pokok pinjamannya. Nah, di sini udah nggak naik lagi ya bunganya ya, jadi segini aja gitu kan. Nah, terus apakah saya bayar per bulannya gitu? Saya pertama kali minjem ini saya tidak pernah bayar gitu kan. Nah, riwayat saya tuh kosong gitu, jadi 3 bulan awal saya nggak bayar gitu kan. Ya, balik lagi, ini sebagian, ini adalah aplikasi gali lubangan saya lagi gitu kan. Nah, ini cicilan 1, cicilan 2, 3, 4. Jadi pokok cicilan saya itu cuma 1.300.000. 1.300.000 sekian, jadi 1 juta 3. Nah, oke, kalau 1,3 berarti saya nyicil 2 juta. Berarti bunganya gede banget ya, gitu kan. Cicilan per bulan itu cuma 1 juta. Jadi kalau misalnya dapat uangnya 2 juta, saya nyicil 3 juta, berarti bunganya berapa tuh? Ya itulah gede gitu kan. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, biaya keterlambatannya 2.400.000 dan sekian. Oke, ini saya cuma mereview. Ini kalau saya tuh segini gitu kan. Oke, langsung aja yang jadi pertanyaan, Bang, ada di lapangan nggak gitu kan. Kalau untuk saya di sini saya udah hampir terlambat 225 hari, berarti hampir 7 bulan ya. Saya belum didatangi juga ya. Jadi berbeda-beda setiap orang tuh, mungkin ada yang setelah 2 bulan baru datang, ada yang 3 bulan baru datang. Jadi kalau sepengetahuan saya, desa itu datang pas sudah di 30 hari. Kalau sudah datang pas di 90 hari. Biasanya 1 sampai 60 hari itu mereka di Indonana masih ditangani orang Dexcol, yaitu orangnya tuh masih yang nelpon-nelpon dari kantor-kantornya gitu kan. Awalnya baik, yang ya, terus ujung-ujungnya bisa mengancam gitu. Nah, itu juga ada klasifikasinya ya menurut para mantan-mantan Dexcol gitu yang saya tahu gitu. Nanti kalau udah 60 hari sampai 30 hari nanti kata-katanya apa gitu kan, mereka akan nelpon kita bertubi-tubi dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah kita akan selalu gelisah dengan ada telepon ke kita dan SMS ke kita gitu kan. Nah, Indonana itu salah satunya yang biasanya tuh rajin. Cuma setelah 90 hari biasanya reda gitu. Ya, saya sih punya trik saya sendiri ya. Saya dari dulu kalau ada desa datang saya nggak pernah nanggepin. Ada di WA, ya udah saya blok, langsung saya arsip. Blok, ya udah delete, mau arsip terserah lah. Dan saya tuh nggak pernah ngaktifin nomor telepon saya gitu kan. Jadi bodo amat gitu. Orang mah pakai Truecaller aja gitu. Nggak penting pakai Truecaller, yang malah HP saya malah gampang ngedrop banget karena kan nyala terus walaupun keblok langsung ya sama Truecallernya gitu. Itu nggak jaminan. Dan gimana Bang kalau sudah gagal bayar gitu kan, hadapin aja gitu kan. Karena ya mau gimana lagi, semua pinjaman sama aja gitu kan, mau ilegal atau ilegal, DC itu cuma menyerang mental kita.
Eee, Terus yang jadi pertanyaan lagi, "Bang gimana ini, DC-nya datang apa enggak?" Ya kalau mau datang mau gimana gitu kan, hadapin aja gitu, bilang aja, "Saya belum ada uang," gitu kan. Karena sebenarnya DC itu datang sesuai dengan pinjaman kita. Katanya ya, ini katanya juga, kalau misalnya di bawah 1 juta orangnya malas datang. DC-DC-nya malas datang. Terus kalau misalnya di bawah 1 juta, di atas 1 juta sampai 5 juta bahkan ratusan, bahkan misalnya puluhan juta atau atau bahkan kalau di atas 5 juta sampai 10 juta atau belasan juta, mungkin DC-nya akan sering datang ya gitu kan. Karena kan wah ini kan mereka DC kan punya achievement sendiri ya gitu kan. Jadi kalau ini berapa poinnya untuk mungkin untuk para mantan DC yang tahu seperti itu gitu kan. Terus yang jadi pertanyaan, "Bang, ini Indonana masuk Slack nggak?" Ya karena Indonana ini bekerja sama dengan marketplace ya gitu kan. Kemungkinan sih masuk gitu kan. Nah, yang saya tanya lagi, kalian ngapain sih pusing-pusingin masalah Slack gitu kan? Yang harus kamu yang harusnya yang kamu tanganin itu bayar ini dulu aja gitu. Emang saat nanti Slack kamu buruk, terus nggak buruk kamu mau minjem lagi, kamu mau minjem ke bank. Ya kan nggak begitu gitu, etikanya kita mengutang juga kan harus dibayar ya. Saya dari awal tidak mengajari Anda buat tidak bayar, tapi menunda kalau belum ada uang gitu. Karena kalau kalian gali lubang tutup lubang itu nggak bakal kelar, nggak bakal selesai, itu akan ketemu ujung-ujungnya. Yang jadi pertanyaan lagi, "Bang Desi datang ke rumah?" Kalau saya sih nggak ada yang datang, sampai 7 bulan nggak ada. Daerah saya Bang, abang daerahnya di mana? Saya di Bogor gitu. Jadi buat kalian ngapain sih pusing-pusingin, "Bang ada DC ada DC." Ya mungkin buat kalian yang baru bayar berapa hari, 3 hari akan merasakan galau. Tapi saya sudah melewati itu ya, dan sangat banyak juga saya aplikasi yang saya gagalin gitu kan. Cuman ya udah, mau nggak mau saya hadapi gitu kan. Jadi kalau di Indonana ini mungkin kalian akan bertanya, "Mas, Bang, di daerah mana yang ada, di sini ada nggak, di sini ada nggak?" Saya belum bisa saya sih mungkin sepengetahuan saya aja ya, karena data yang saya terima tuh data-data parsial gitu kan. Data-data yang ya katanya ini gitu. Karena sebenarnya desa itu memegang data itu banyak di lapangan. Misalnya mereka datang memegang ratusan, dia akan datang kira-kira, wah kayaknya di daerah ini enak nih karena sesuai dengan titik Google Map-nya. Oh mungkin ini terlalu pelosok nih, terlalu ganggang, malas gitu. Jadi sesuai mood mereka aja datang apa enggak gitu. Terus karena Indonesian ini sudah lumayan agak terkenal juga ya, kemungkinan mereka merekrut orang-orang field collector ya, atau orang-orang lapangan juga udah lumayan banyak gitu. Jadi untuk daerah Jabodetabek atau kota-kota besar gitu kan, ya harap berhati-hati aja gitu. Mungkin kalau tanya, "Mas, Bang, di Batam ada nggak Bang, di Samarinda ada nggak?" Ya kemungkinan sih belum ada sih Bang gitu. Cuman saya bukan berani jamin ya, cuman rata-rata saya punya teman field collector di Indonesian ini gitu kan. Kalau yang cicilan di bawah 1 juta itu kadang orang desinya malas datengin. Ya nggak hanya di Indonesia aja sih, tapi di lain-lainnya. Tapi kalau 1 juta ke atas ya udah gitu. Terus kalau misalnya mereka datang, terus, "Mas gimana ngadepin ya?" Kalau bisa dihadepin, kalau nggak ada hadapin ya udah gitu kan. Karena biasanya DC itu kalau udah megang data terlalu lama gitu, kalau udah 3 bulan 4 bulan udah males gitu. Nah itu aja dari saya reviewnya di Indonana. Terlihat nih kita sekali lagi di sini tagihan saya kira-kira hampir 4 juta, tapi ya udah gitu mau gimana lagi gitu kan. Kalau misalnya ada saya bayar, kalau enggak ya saya tunda dulu gitu. Saya bukan ngajarin kamu bukan ngajarin kalian buat gagal santai ya, tapi saya mencoba memotivasi kalian semua untuk kalau setelah Anda gagal gitu kan, apa sih yang harus Anda lakukan. Saya cuma bilang semangat, hidup jalanin aja, gak usah mikirin yang hal-hal yang buat Anda tuh makin terpuruk gitu. Karena saya yakin semua masalah tuh lewat. Buat Anda sekalian yang sedang mengalami gagal bayar, cobalah tanya diri Anda sendiri, kenapa Anda bisa seperti ini gitu. Karena kehidupan itu namanya musibah, namanya cobaan gitu kan, datangnya kan mungkin dari kita sendiri gitu ya, gitu, tergantung kita kuat apa enggak. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman boleh komen gitu, atau mungkin bisa sharing teman-teman mana aja yang pernah didatangi DC Indodana, silahkan bawa komentar ya. Dan di sini ada 2 video yang kalian mungkin pengen nonton gagal bayar di aplikasi lain, silahkan klik ya salah satunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.